to celebrate holidays. Dark midnight sky over the Chinese wall suddenly lights up with fireworks glow. Beautiful flowers are sparkling with light to celebrate the New Year tonight. La 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 la, New Year's tonight, blooming like flowers of light. 大家好, adik-adik semua, kita sudah siap kan untuk mengikuti ibadah Imlek pada hari ini? Nah, biar lebih semangat, nanti Lausa akan ajak Lausa bilang Ciao, adik-adik semua kita jawab Yes, yes, yes. Nah, kita coba ya, Lausa. Ciao. Yes, yes, yes. Nah, sekali lagi Ciao. Yes, yes, yes. Nah, kelihatannya udah semangat semua nih, Lausa. Nah, kita sama-sama memuji Tuhan. Yes, to I shall hide. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat juga karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Ibrani pada 11 ayat 8a. Nama
Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. God bless. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8a. God bless you. Bye-bye. Wah, Lause, benar banget ya kalau Tuhan Yesus itu sayang sama semua anak-anak di dunia. Senang sekali ya kalau Lause di sini dan juga adik-adik di rumah dijadikan sebagai anak Tuhan dan disayang sama Tuhan Yesus. Pastinya Lause. Nah, kita mau sama-sama menyatakan kasih Tuhan kepada yang lain dalam hidup kita. Kita sama-sama menyanyikan nyatakan kasihnya dalam bahasa Mandarin. Woju ai. 有一份爱从天而来，披
kira-kira adik-adik di rumah udah tahu belum ya? Gimana sih awal mulanya kisah Imlek? Kayaknya sih udah ada yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu nih. Biar kita sama-sama tahu, kita mau saksikan satu buah video nih tentang awal mula kisah Imlek. Yuk kita sama-sama saksikan videonya. Yuk. Kisah legenda Tahun Baru Imlek. Pada zaman dulu, di Cina ada monster jahat bernama Nian yang suka memangsa hewan ternak di kampung. Dan kalau ada anak-anak berkeliaran, maka anak-anak itu pun akan diambilnya. Dan monster Nian ini keluarnya setiap tahun sekali, yaitu pada saat pergantian tahun baru. Akibatnya, setiap tahun baru yang terjadi adalah semua penduduk ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah. Hingga suatu hari menjelang tahun baru tiba, datanglah seorang bapak tua yang menolong desa itu. Dan benar, selama bapak tua tinggal di desa tersebut, ia mampu menghalau monster Nian itu, sehingga tidak berani ke desa. Dan setelah beberapa saat, tibalah saatnya si bapak tua ini ingin pamitan. Tapi penduduk desa begitu berharap bahwa bapak itu akan tinggal selamanya dengan mereka. Bapak tua itu pun lantas berkata kepada para penduduk tersebut, "Kalian sebenarnya tidak perlu takut pada monster itu. Monster itu sebenarnya justru penakut." Tapi tentu saja tidak ada penduduk yang percaya kepadanya. Maka akhirnya si bapak tua itu, yang ternyata adalah dewa titisan dari kahyangan itu, lantas memberikan nasihat. Monster itu paling takut dengan sesuatu yang berwarna merah, bunyi-bunyian ataupun cahaya. Maka pasanglah segala sesuatu yang berwarna merah, bunyikan bunyi-bunyian ataupun pasanglah kembang api. Lakukan setiap awal tahun, maka itu akan membuat monsternya tidak berani datang. Maka sejak saat itulah muncul tradisi menempelkan kertas dan kain merah, lalu membakar kembang api dan segala bunyi-bunyian dilakukan sebagai simbol menghalau kejahatan. Masa video tadi itu legenda kan ya? Atau bisa dibilang juga dongeng. Betul. Bisa juga dibilang mitos. Mitos itu kan cerita yang tidak nyata ya. Tapi kenapa kita masih melakukan tradisi Imlek ya? Karena Imlek itu adalah budaya yang baik. Tetapi kita tidak merayakan Imlek ini dengan mempercayai mitos atau legenda itu. Tapi kita merayakan Imlek dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita telah melewati 1 tahun ini. Oh begitu. Nanti supaya lebih jelas lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Gracia ya. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita naikkan satu pujian, Lamb of God.
semua, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama Lause Gracia. Wah, hari ini kita merayakan Imlek ya, tidak terasa. Xinyan Kuai Xinyan Meng'en. Semoga di tahun yang baru ini kita akan terus diliputi dengan anugerah Tuhan. Nah, adik-adik, seperti tadi kita sudah nonton tuh video legenda tentang Imlek. Wah, itu tapi seperti yang dibilang sama Lause yang sebelumnya ya, itu memang bukanlah cerita yang benar. Itu hanyalah mitos. Kayak dibilangnya katanya tadi ada kain merah atau kertas warna merah atau kembang api, katanya itu bisa mengalahkan kejahatan. Tapi adik-adik sebetulnya ya itu tidak bisa mengalahkan kejahatan, karena toh juga sampai sekarang juga tetap banyak orang yang melakukan kejahatan gitu, meskipun ada warna merah. Nah, adik-adik, kejahatan seperti apa sih? Kejahatannya itu misalnya seperti berbohong, seperti mencuri, seperti menyontek. Nah, itu semua itu kan dosa adik-adik, itu semua adalah dosa. Dosa adalah melanggar apa yang Tuhan firmankan. Adik-adik, hari ini Lause bawa ini nih, ada air putih. Ini adalah air yang jernih, bersih ya kan? Persis seperti inilah kira-kira contoh manusia waktu pertama kali diciptakan sama Tuhan. Bersih tanpa dosa. Jadi waktu itu masih bersih sekali. Tapi kalian ingat nggak sebuah cerita ketika dulu Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden. Waktu itu mereka dilarang sama Tuhan. Tuhan kasih satu aja perintah. Jangan kamu makan buah yang ada di tengah taman ini, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi apa yang dilakukan sama Adam dan Hawa? Mereka tergoda, lalu mereka petik buah itu, mereka makan. Akhirnya sejak saat itulah manusia jatuh dalam dosa. Seperti ini adik-adik, jadi kotor, jadi seperti air yang kotor ini. Bukan hanya Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, akhirnya semua umat manusia pun juga jatuh dalam dosa. Bahkan adik bayi juga yang baru lahir, dia juga udah berdosa. Sama seperti air yang kotor ini. Adik-adik, bagaimana ya caranya supaya air yang kotor ini bisa bersih lagi seperti air yang tadi? Nah adik-adik, bagaimana ya supaya manusia itu tidak berdosa lagi? Bagaimana dosa itu bisa dikalahkan? Bagaimana kejahatan itu bisa dikalahkan? Nah, adik-adik mungkin ada dari antara kita yang berpikir ya, oh, supaya kita tidak berdosa lagi, kita harus melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik, misalnya kita menolong teman. Bisa nggak ya kalau misalnya kita berbuat baik, menolong teman, apakah itu akan membuat airnya menjadi jernih lagi? Enggak. Kita coba lihat ya adik-adik, meskipun kita berbuat baik, itu tidak akan membuat airnya jernih lagi. Atau misalnya ketika kita rajin, tidak bisa adik-adik, meskipun kita rajin dan berbuat baik, itu tidak akan membuat airnya juga menjadi jernih lagi. Itu tidak akan membuat kita tidak berdosa lagi. Nah, lalu bagaimana supaya dosa itu dapat dikalahkan adik-adik? Di sini Lause punya ini nih, salib. Salib Kristus sama seperti salib Kristus adik-adik. Kalian tahu kan kisah ketika Tuhan turun ke dalam dunia ketika ia disalibkan, disitulah Tuhan mengalahkan kejahatan. Kita coba ya adik-adik. Kita coba apakah ini juga akan berhasil. Wah, benar adik-adik, ternyata salib ini pun juga bisa untuk membuat air ini menjadi bersih lagi. Seperti Tuhan yang membuat kita membuat kita mengampuni kita dari dosa, menebus kita dari dosa adik-adik. Tuhan juga mengalahkan kejahatan itu melalui kayu salib. Benar kan adik-adik, Tuhan Yesus dapat mengalahkan dosa. Nah, sekarang kita baca Alkitab yuk sama-sama. Kita baca Alkitab dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-14.
Titus pasal 2 ayat yang ke-14 dibilang, Yesus Kristus, ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari kejahatan. Wah, adik-adik bangga banget ya punya Tuhan seperti Tuhan Yesus kita. Tuhan yang mau menyelamatkan kita, yang mau mati bagi kita di atas kayu salib. Adik-adik, itu karena cinta dan kasih Tuhan untuk kita. Setelah Tuhan Yesus mengasihi kita, kita pun juga harus mengasihi orang lain. Adik-adik tahu nggak caranya? Gimana ya caranya kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain? Loso punya satu contoh nih. Misalnya, kalian waktu Imlek ini kira-kira dapat kertas merah ini nggak ya? Ini kertas merah apa ya, Lose? Ini angpau adik-adik. Biasanya dikasih waktu kita ngerayain Imlek dan ada isinya di dalam. Ya kalau ini sih Lose isinya ayat Alkitab. Tapi bisa juga isinya itu mungkin kita dapat uang adik-adik. Nah, adik-adik, kita mungkin bisa ketika kita dapat angpau itu kita buat tabung. Tapi ketika kita juga mengingat orang lain, mungkin kita bisa membagikan apa yang sudah kita dapat itu kepada orang lain. Kita juga bisa memberikannya itu untuk persembahan di gereja. Kita jadi belajar ya hari ini, kita belajar ada dua hal. Yang pertama, kita belajar bagaimana kita tahu Tuhan itu bisa mengalahkan dosa. Kalau kata legenda, yang dapat mengalahkan kejahatan itu hanya sesuatu yang berwarna merah, sesuatu yang meriah, tapi ternyata Tuhan kita jauh lebih berkuasa. Tuhan kita bisa mengalahkan dosa ketika Dia rela datang ke dalam dunia untuk mati, disalibkan, untuk menebus kita dari dosa. Lalu yang kedua juga melalui kasih yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana Tuhan rela menebus kita dari dosa, kita pun juga bisa mengasihi orang lain, kita pun juga bisa memperhatikan teman kita yang lain, yaitu melalui persembahan kita, melalui apa yang kita berikan kepada mereka. Kita bersyukur hari ini dengan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat. Mari seajak untuk kita semua, kita akan berdoa ya. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Yang di rumah, teman-teman di rumah bisa sambil mengikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar Tuhan itu berkuasa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih Tuhan kami boleh mendapatkan keselamatan. Kami juga mau belajar agar kami dapat mengasihi teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lose, firman Tuhan tadi bagus banget ya. Kita diingatkan untuk bisa membagikan berkat kepada saudara seiman kita. Betul. Nah, kita juga sekarang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Nah, adik-adik di rumah, kita akan memberikan persembahan, minta tolong papa mamanya untuk mentransfer ke rekening GKR Gedong yang tertera di layar berikut ini ya. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan juga persembahan skala minggu. Jangan lupa untuk memberikan keterangan persembahan SM atau persembahan sekolah minggu. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau menaikkan satu buah pujian, Jesus, You Are My Best Friend. Yesus 是我的好朋友。
花时间在一起，好朋友一同彼此聆听。耶稣是我的好朋友，耶稣是我的好朋友，好朋友一定帮助我，好朋友一同笑哈哈。耶稣是我的好朋友，耶稣是好朋友，我相信你的应许，为了我，你生命做我的朋友。耶稣是我的好朋友，好朋友花时间在一起，好朋友一同彼此聆听。耶稣是我的好朋友，耶稣是好朋友，我相信你的应许，为了我，你生命做我的朋友。耶稣是我的好朋友，好朋友一定帮助我，好朋友一同笑哈哈。耶稣是我的好朋友，耶稣是好朋友，我相信你的应许，为了我，你生命做我的朋友。耶稣是好朋友，我相信你的应许，为了我，你生命做我的Hai adik-adik, Rose mau kasih pengumuman buat kita semua. Bagi adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dari awal sampai akhir, jangan lupa ya untuk menempelkan absennya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya.
besok akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yuk adik-adik, kita lanjutkan kebiasaan baik kita untuk rajin membaca Alkitab setiap harinya. Sekarang, Lause akan membagikan jadwal pembacaan Alkitab kepada kita semua untuk sepanjang minggu ini. Adik-adik, minggu depan kita akan beribadah lagi jam 10 pagi di channel YouTube GKR Gedong. Jangan sampai telat ya. Sampai jumpa. Mari kita like, kita subscribe, dan kita share kanal YouTube GKR Gedong. Dan kita follow juga Instagram @smgkrgedong agar banyak anak-anak bisa beribadah dan tahu update tentang sekolah minggu GKR Gedong. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Dan sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, Lause mau mengajak kita untuk doa Bapa Kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom adik-adikku sekalian, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu. Bila firman Tuhan yang sudah disampaikan, kami boleh laksanakan dalam hidup sehari-hari. Berkati sekolah adik-adikku sekalian, menjadi anak yang cinta papa mama, menjadi cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Adikku sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kalian kepada Tuhan yang memberkati kalian. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini sekolah minggu kita, berjumpa kembali pada sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.